Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgrade ini, saya muncul di sini dari Tukang Ulin 851, tutor mengiklan bunga dongkak. Oke, ya jadi ini sebenarnya kembali ke bisnis kita ya, tapi saya coba sedikit share agar teman-teman di sini dapat gambaran. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgrade.id, dan hari ini kita akan membahas gimana caranya kita iklan ya untuk produk bunga ya, untuk jualan bunga ya. Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman untuk menjelaskan teman-teman gimana caranya kalau kita iklan di sini untuk jualan bunga tuh ya. Jadi saya akan coba coret-coret di sini ya teman-teman ya, di Canva di sini saya coba cat. Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman itu ingin jualan ya atau ingin beriklan, teman-teman harus tentuin yang namanya funnelnya dulu. Oke. Jadi kamu harus tentuin yang namanya funnelnya dulu. Funnel itu apa? Funnel itu adalah corong ya. Jadi gampangnya adalah dari orang yang mau beli di sini, potensial pembeli ya. Potensial pembeli PP ya. Saya di sini singkat aja ya. Potensial buyer ya. Potensial buyer aja kali, jangan PP. Nah, ya. Nah, dari potensial buyer di sini, kira-kira teman-teman, kalau misalkan mereka ingin membeli produk bunga gitu ya, mereka itu belinya enaknya lewat apa ya? Contoh ya, misalkan ya, contoh dari produk fashion misalkan, oke? Dari produk fashion di Indonesia, yang saya lihat ya untuk produk fashion, itu ada berbagai funnel yang kita bisa tes. Misalkan ya, dari iklan, oke? Ini contoh ya. Nomor 1. Dari iklan kita arahkan ke DM Instagram. Oke, dari iklan kita arahkan ke WA. Dari iklan kita arahkan landing page. Dari iklan kita bentar ya. Yang belakangnya. Oke. Ini ya. Ini saya kasih contoh ya, teman-teman ya. Pentingnya funnel itu apa? Oke, misalkan ini produk fashion ya. Dari iklan ke marketplace. Oke. Oke. Ya. Misalkan teman-teman, oke. Misalkan kalau kamu di sini jualan produk fashion, kira-kira dari keempat funnel ini ya, atau keempat proses ini, mana yang paling convert untuk produk fashion menurut kamu? Ya. Nah, kira-kira menurut kamu mana yang paling comfort ya? Silahkan di pause dulu video ini, terus kamu coba berpikir ya, dan nanti kamu tulis di kolom komen. Oke? Nah, waktu saya tes teman-teman, dari keempat corong ini untuk produk fashion, itu yang paling comfort adalah marketplace. Jadi dari behavior orang Indonesia itu mereka lebih seneng belanjanya langsung di marketplace daripada di landing page atau website e-commerce kita sendiri. Oke? Jadi artinya apa? Kalau misalkan kasusnya seperti ini, ya kamu nggak bisa pakai yang 3 ini. Kenapa? Karena behavior orang Indonesia udah terbiasa belanjanya di marketplace. Jadi kamu harus mau nggak mau ya iklannya marketplace gitu ya. Sambil kamu bangun list building agar kalau misalkan marketplace-nya nggak ada, ya kamu tetap bisa dapat atau tetap bisa narik konsumen kamu balik. Oke? Jadi yang pertama, kalau misalkan kita ingin jualan produk bunga gitu ya. Nah, teman-teman di sini harus tahu, orang itu kalau beli bunga maunya lewat apa? Apakah lewat WA, lewat Instagram DM, lewat apa? Landing page, lewat marketplace, atau lewat mana? Kamu harus tahu dulu. Jadi di sini kamu nentuin dulu funnelnya. Mereka itu paling convertnya di mana? Kalau misalkan di WA, ya kamu di sini buat WA-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini convertnya di WA, ini saya bikin tanda tanya gitu ya. Kamu tentuin dulu nih. Kalau misalkan di sini WA yang paling convert, ya udah kamu langsung iklannya ke WA aja. Nah, iklan ke WA gimana strateginya ya? Kamu bikin iklan biasa ya, pilih engagement. Oke. Ini konteksnya kalau misalkan nggak ada landing page ya, jadi langsung ke WA. Nah, di sini kamu pilih manual aja. Terus untuk budgetnya bebas ya, kamu mau CBO atau ABO. Biasanya saya akan lihat potensial audiensnya, tapi kalau jangkauan kita cuma bisa satu kota tertentu, yang mana potensial audiensnya nggak terlalu luas, biasanya saya pakai ABO. Jadi CBO-nya saya matiin di sini.
Saya pakai ABO. Nah, di sini kamu pilih messaging apps. Oke. Terus di sini ini tinggal pilih nomornya aja. Ini number conversation bener. Daily budgetnya bebas, terserah kamu berapa. Kalau saya biasanya untuk testing mulai dari 70 sampai 100.000 per hari. Oke. Di sini saya pilih 100.000. Terus di sini kamu pilih lokasinya nih. Mau di mana lokasinya? Kalau bunga kan biasanya kita nggak bisa menjangkau seluruh Indonesia ya. Biasanya cuma bisa daerah sekitar toko aja ya. Tapi tergantung bunga kamu kayak mana ya. Tapi kalau misalkan konteksnya kayak bunga hidup gitu, saya asumsikan di sini kamu hanya bisa menjangkau sekelilingmu aja. Misalkan kalau kamu jualan di Surabaya, ya kamu hanya bisa menjangkau Surabaya aja. Oke. Di sini saya pilih current city only. Oke. Nah, di sini kamu tinggal masukin suggestionnya. Nah, umurnya berapa, gendernya yang beli, cowok atau cewek, sama minatnya apa. Oke. Terus di sini kamu masukin placementnya. Nah, apa? Manual atau advantage. Kalau advantage itu Facebook yang nentuin ya. Kalau manual kita yang milih mau iklan kayak di mobile only atau laptop only, platformnya apa aja. Nah, itu kamu milih. Oke. Terus kalau sudah di bagian kreatifnya, kamu tinggal masukin iklannya ya, materi iklannya, copywritingnya, captionnya, dan di sini kamu masukin ini template WA-nya. Jadi dengan template WA-nya seperti, bentar, di sini saya matiin ini ya. Saya nyalain Facebook aja. WA aja. Nah, di sini kamu masukin template WA-nya. Jadi orang yang masuk nanti ke WA itu template-nya kayak gimana. Jadi dengan kamu mengisi ini nanti akan memudahkanmu untuk melakukan tracking. Ini orang dari iklan atau dari mana. Oke. Jadi itu caranya, teman-teman ya. Dan biasanya saya di sini punya beberapa kreatif ya. Jadi kayak 4 sampai 5 kreatif untuk testing. Dan kalau misalkan ABO ya saya satu asset aja ya. Jadi itu untuk strategiknya jualan bunga dan untuk teknisnya kayak gimana. Tapi kembali lagi teman-teman, kembali ke bisnis masing-masing. Ini cuma contoh aja agar kamu dapat gambaran ya. Jadi tentuin dulu funnel yang paling works di kamu apa, baru kita eksekusi untuk teknis iklannya ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga membantu dan bermanfaat buat kamu. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.